Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Tommy. Dan di video ini gua lagi mau ngebahas sebuah mouse yang menurut gua adalah mouse terbaik, terenak yang pernah gua coba. Ini adalah Rexus Daxa Air Mini, sebuah mouse dari Rexus yang akhirnya setelah berkali-kali ngeluarin mouse yang bentuknya ambidextrous terus, dia bentuknya ergo. Jadi ini adalah kayaknya mouse pertama yang bentuknya ergo dari Rexus. Seperti yang udah pernah gue sebut di review-review mouse gue yang sebelumnya, gue itu lebih suka sama mouse yang bentuknya ergonomik. Walaupun dua mouse sebelum ini yang gue review itu adalah mouse ambidextrous, cinta gue terhadap mouse ergo itu nggak pernah hilang. Dan akhirnya layaknya CLBK, cinta lama yang bersemi kembali, gue dipertemukan sama mouse Rexus Daxa Air Mini ini. Jadi secara overview, mouse Rexus Daxa Air Mini ini adalah mouse yang cocok banget buat kita-kita yang suka banget pakai grip yang claw grip ataupun fingertip grip. Karena dia mouse-nya itu kecil banget. Desainnya tuh sama persis sama Cooler Master MM720, cuman yang versi Daxa Air Mini ini adalah yang versi wirelessnya. Jadi ya bisa dibilang better lah ya. Mulai dulu dari unboxingnya, si Daxa Air Mini ini lucu banget packagingnya. Bener-bener persis banget sama packaging HP. Makanya di Instagram gua tuh gua upload video unboxingnya pakai judul Unboxing HP baru Rexus. Jadi setiap pembelian dari Rexus Daxa Air Mini ini, kalian bakalan dapat buku manual dan kartu garansi, dongle wireless dan adaptornya, kabel Type-C paracord, extra mouse fit berbahan PTFE, dan pouchnya yang bisa dipakai buat nyimpan mouse-nya kalau misalnya mau disimpan aja gitu atau mau dibawa-bawa. Untuk build quality dari mouse ini tuh bener-bener bagus banget, enak banget. Pokoknya kalau dipegang di grip erat-erat tuh kayak nggak ada suara creaking sama sekali gitu. Jadi rasanya tuh solid, kokoh. Ini bagus lah pokoknya, secara build quality oke banget. Jadi salah satu alasan kenapa dia build quality-nya bisa bagus gini, nggak ada creaking sama sekali, itu karena case belakangnya itu nggak interchangeable. Jadi kayak udah paten aja gitu, dia bolong-bolong di bagian belakangnya. Jadi memang beda sama Rexus Daxa R4 yang shell-nya itu bisa diganti-ganti. Kalau dia itu nggak bisa, jadinya udah aja gitu paten kayak gini, mau nggak mau. Tapi ya itu, upside-nya adalah dia build quality-nya bisa bagus banget. Downside-nya adalah kalau misalnya kalian nggak gitu suka sama mouse bolong-bolong, ya udahlah ya, terima aja. Jujur emang sebenarnya gue itu kurang suka sama mouse yang bolong-bolong, karena ya bolong-bolongnya ini tuh di tangan rasanya kayak aneh aja gitu, kayak ada bolong-bolong, ada gerigi-gerigi gitu, geli aja gitu. Cuman untungnya dia bolong-bolongnya tuh cuma di bagian belakang aja, dia nggak sampai ke klik-kliknya juga. Nah, kalau misalnya di bagian belakang aja tuh gue masih bisa toleransi lah ya. Tapi kalau misalnya udah bolong-bolongnya sampai ke kliknya, itu gue lebih geli lagi karena di tangan gue bagian sini itu lebih kerasa dibanding kalau misalnya di bagian telapaknya gitu. Jadi kalau misalnya sampai ke sini-sini gitu, klik-kliknya bolong-bolong juga, itu gue udah gak nyaman. Kalau misalnya cuma di belakang doang gini, gue masih oke lah, masih nyaman lah. Seperti biasa dan seperti mouse flagship lainnya, klik kiri dan klik kanannya itu udah pakai Keil GM 8.0, suaranya kayak gini nih. Terus di tengahnya juga ada klik tengah gini yang defaultnya itu DPI button tapi bisa di reprogram lewat softwarenya. Dan juga dia scroll wheelnya juga udah pakai TTC Gold encodernya. Jadi udah enak lah ya, udah feedbacknya udah oke, nggak terlalu loose, nggak terlalu apa, udah ya pokoknya layaknya mouse flagship lainnya lah ya. Di bagian sampingnya juga ada dua side button yang juga bisa di reprogram lewat softwarenya. Dan softwarenya itu tuh sama persis sama yang Rexus Daxa R4. Jadi udah nggak perlu adaptasi-adaptasi baru lagi sama software baru. Udah sama persis semuanya, interface-nya gitu ya udah sama persis. Jadi tinggal ya ngikutin aja yang sebelumnya gitu. Untuk sensornya dia itu yang udah ultra flagship, yang udah PixArt 3395. Jadi dia tuh udah nyamain mouse-mouse ultra flagship lain kayak Fantech Aria, terus Pulsar X Lite V2 kalau nggak salah ya, pakai 3395 juga, terus Lamzu Atlantis. Pokoknya mouse-mouse high-end lainnya lah. Jadi dia udah 3395, jadi secara sensor udah top of the line lah intinya. Nah, gue tuh nggak tahu ya perbedaan antara PixArt 3395 sama 3370. Gue nggak tahu ada perbedaan signifikan apa enggak. Cuman pas gue coba pertama kali waktu pakai 3395 ini dan transisi dari 3370, itu gue nggak tahu sugesti atau apa. Tapi pas gue pakai buat main Overwatch tuh rasanya trackingnya lebih enak. Jujur aja gue nggak tahu ini sugesti apa enggak ya. Intinya tuh gue ngerasanya lebih enak pakai sensor yang 3395 ini. Mungkin aja emang ada sedikit upgrade dari apa ya bisa disebutnya kayak tracking sensornya gitu lah, gue nggak tahu. Correct me if I'm wrong ya, tapi gue rasa memang perbedaannya kerasa lah ya kalau misalnya kalian cari-cari gitu. Untuk DPI maksimumnya di 26.000 dan spesifikasi-spesifikasi lainnya bakalan ada di box dan di buku manualnya lah ya. Jadi nggak perlu gue sebutin satu-satu. Intinya kalau secara spesifikasi tuh
udah ultra flagship lah ya bisa dibilang. Jadi ya baca aja sendiri. Untuk koneksinya dia bisa wire type C, udah dikasih juga kan kabel paracord-nya, dan juga bisa wireless dongle 2.4 GHz yang dongle-nya juga udah dikasih. Cuman sayang banget nih, sayang banget. Karena dia shell-nya itu nggak interchangeable, nggak ada tempat buat nyimpen dongle-nya. Jadi kalau misalnya mau dibawa-bawa agak ribet juga karena dongle-nya harus disimpan di tempat lain. Karena dia udah aja gitu nggak ada tempat nyimpen dongle, kayak mau nyimpen di mana nih? Ada fit kayak ada ininya, cuman nggak bisa dibuka, shellnya nggak bisa dibuka. Gue nggak tahu nih mau nyimpen dongle di mana. Ya udah aja gitu. Dikasihnya juga di boxnya ya dongle-nya di luar mouse-nya sih. Jadi kayaknya emang nggak ada tempat buat nyimpen dongle-nya sih. Nah ini untuk wireless-nya tuh keren banget. Jadi dia itu baterainya ditulisnya tuh 300 mAh. Cuman gue itu terima mouse ini tuh di tanggal 10 November. Dan sekarang nih di tanggal 14 November, dimana gue nulis skrip. Dan sekarang nih ya gue lagi ngerekam di tanggal 15 November. Itu baterainya masih 90%. Jadi gue terima pertama kali tuh baterainya 95% di softwarenya. Dan sekarang itu masih 90% di softwarenya. Nah itu gue nggak tahu itu bug apa enggak, apa beneran. Kalau misalnya beneran, gue bener-bener kagum sama optimisasi dari baterainya terhadap mouse-nya. Kalau misalnya bug, ya sayang banget sih. Cuman kalau beneran asli, artinya 4 hari pemakaian itu cuma makan 5% doang. Gila juga. Gak lupa lah ya, namanya mouse gaming pastinya ada RGB-nya. Cuman RGB-nya tuh subtle banget. Yaitu ada RGB di bagian dalam shell-nya gitu, ada di tulisan daksanya, sama ada di sekitar-sekitarnya. Jadi gak terlalu kelihatan kalau misalnya gak diperhatiin. Tapi gue suka, karena gue gak gitu suka sama mouse yang RGB terlalu ngejreng ya. Karena ya gue mau main game dan mau kerja, bukan mau dugem gitu. Jadi ya udahlah, subtle-subtle aja RGB-nya. Kayak waktu itu j suka banget Phanteks XD5 atau Noir M1 gitu tuh subtle banget RGB-nya. Jadi good job Rexus. Untuk dimensi mouse-nya itu dia ada di 105 x 78 x 37 mm dan beratnya itu di sekitar 59 sampai 60 gram. Rexus sih klaimnya tuh 59 gram ya, tapi kalau gua timbang sendiri tuh beratnya ada di 60 gram. Ya seenggaknya beda berat klaim sama berat asli itu nggak jauh-jauh banget lah ya, cuma beda 1 gram doang. Dan walaupun beda 1 gram dari berat klaimnya, Daxa Air Mini ini masih menjadi mouse terenteng yang gue punya sekarang. Karena ya mouse-mouse gue sebelumnya tuh ya rata-rata di 69 gram, 70 gram gitu. Jadi pas berubah ke ini lumayan signifikan kerasanya. Awalnya gue emang agak skeptis ya sama mouse yang enteng gitu, yang enteng banget. Karena waktu gue transisi pertama kali dari Corsair Harpoon ke Phanteks XD5 waktu itu tuh kan beratnya tuh bedanya lumayan signifikan tuh ya. Itu tuh gue susah banget untuk adaptasi. Jadi untuk perubahan berat yang signifikan itu gue lama banget adaptasinya. Cuman gue nggak tahu waktu gue transisi dari Noir M1 ke Daxa Air Mini ini itu nggak perlu waktu yang lama banget buat adaptasinya. Gue cuma butuh sekitar 5 jam aja tuh udah enak pakai mouse ini. Jadi mungkin karena dibantu sama shape-nya juga kali ya, karena shape-nya itu kan enak gitu buat di grip. Jadi perbedaan beratnya nggak gitu ngaruh terhadap adaptasi gue pakai mouse ini. Dan juga mungkin karena weight distribution-nya lebih even gitu ya dibanding mouse-mouse gue yang sebelumnya. Jadi walaupun perbedaan beratnya signifikan, tapi feel di tangan gue nggak terlalu signifikan. Gue nggak ngerti, pokoknya semuanya tuh kerasanya pas pakai mouse ini pertama kali tuh bener-bener kayak jodoh aja gitu. Udah nggak harus butuh waktu lama buat menyesuaikan lagi. Enak banget pokoknya mouse ini tuh. Seperti yang udah gue bilang di awal video, mouse ini cocok banget buat yang pakai claw grip karena mouse-nya itu kecil gendut gitu. Bukannya tumbuh ke atas, malah ke samping gitu tumbuhnya. Dan seperti yang gue bilang, buat gue pribadi, gue nggak perlu adaptasi yang lama banget buat pakai mouse ini dan udah langsung aja enak gitu. Tapi emang awalnya kerasa agak aneh gitu karena dengan bentuk mouse ini, jari manis gue jadi ada tempat buat resting gitu. Nah ini gue nggak biasa nih awalnya nih. Karena ini jadi kadang-kadang kalau misalnya gue habis pakai scroll wheel di pakai jari tengah gue, itu pas balik lagi ke klik kanan tuh suka nyasar. Karena gue nggak biasa sama si platform buat tempat jari manis ini. Dan ya udah aja gitu, dia emang ada buat tempat naruh jari manis dan lu nggak bisa naruh jari manisnya di luar mouse-nya, kerasanya malah lebih aneh lagi. Jadi emang butuh adaptasi dikit sih untuk itu. Cuman ya nggak bakal butuh waktu lama lah ya, udah enak banget. Dan emang ini kayaknya udah pas banget sama bentuk tangan. Jadi ya emang udah tangan kita tuh udah kayak design for this grip gitu. Nggak tahu ya, mungkin itu gue aja, nggak tahu kalian gimana, cobain aja sendiri gitu. Ini enak banget sih gripnya. Kalau misalnya kalian nggak percaya kalau gue cuma butuh waktu sekitar 5 jam buat adaptasi sama mouse ini, nih coba gue kasih gameplay Overwatch yang gue record literally malamnya dari hari gue terima mouse ini.
Oh, mati anjing tanknya. I never miss my mark. Ngehe, gue mati sama Reinhardt mulu, cok, anjing. Jadi untuk harga 780.000 di Tokopedia-nya Rexus, gue bisa bilang ini adalah mouse terenak yang pernah gue pakai seumur hidup gue, dan possibly mouse lokal terbaik di tahun 2022 versi gue. Nah, buat kalian-kalian yang tertarik untuk ngekop mouse ini, langsung aja karena semua link pembelian itu udah gue taruh di deskripsi di bawah ya. Sama link Rexus juga udah di bawah, jadi langsung aja cekidot di show more, itu semua ada link di situ. Dan kalau bisa pakai link gue karena lumayan kan affiliate gitu. Oke, jadi itu aja untuk review gue terhadap Rexus Daxa Air Mini. Semoga review ini membantu dan ya seenggaknya ngasih kalian insight terhadap sudut pandang gue terhadap mouse ini gitu. Kalau misalnya kalian suka video ini, silahkan kasih tau ke teman-teman kalian. Kali aja kan ada yang nyari mouse baru ya kan. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, kasih tau ke gue lah ya. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video-video dan live stream gue yang selanjutnya, karena gue lagi lumayan sering live stream nih ya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di bawah, terutama Instagram dan TikTok gue, karena gue lagi sering banget upload video di situ. Oke? Kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol sama gue, juga ada link Discord gue yang udah gue taruh di bawah juga. And that's it. Itu aja untuk video hari ini. Thank you so much for watching. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.